sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah bersama kita di sini Faridatul Ustaz Al-Habib Ahmad Kamil Barokbah, dan kita telah terhubung dari Pondok Pesantren Darus Sunniyah Segayam. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian ketiga, yaitu mengenai niatan sholat wajib dan sunnah, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita Al-Habib Ahmad Kamil Barokbah. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja nanti ya lewat via chat di Zoom atau via WA, atau juga bisa langsung saja untuk mengklik tombol voice-nya untuk menanyakan sesuatu. Untuk itu kepada Faridatul Ustadz Al-Habib Ahmad Kamil Barokbah kami persilakan waktunya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berjumpa di kajian via Zoom untuk membahas satu topik masalah niat di dalam sholat. Apakah itu dihukumi wajib atau dihukumi sunnah, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan masalah niat. Baik. Sekarang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwasanya niat itu adalah salah satu hal yang penting yang ada di dalam syariat Islam, terutama di dalam urusan ibadah dan juga urusan keseharian kita. Karena setiap kita membaca kitab hadis, pasti kita akan jumpai hadis yang pertama itu hadis yang membahas masalah niat. Sebagaimana kalimat hadisnya yang kebanyakan di antara kita sudah mengetahui bahkan menghafalnya. Yang bunyi hadisnya adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kalimatnya menggunakan kata innama. Innama itu memiliki arti ifadatul hasr, satu pembatasan. Jadi kalau diartikan innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu menjadi sahnya binniyati, dengan sebab niat. Nah, dari hadis inilah para ulama-ulama kita, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam mazhabnya, menyatakan hukum niat di dalam ibadah itu adalah wajib. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu di dalam fi'lut ta'at, di dalam perbuatan yang sifatnya mengerjakan, itu dihukumi wajib. Baik perbuatan taat itu hukumnya wajib, ataupun perbuatan taat itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi adapun kalau perbuatan itu sifatnya at-tarku, perbuatan yang harus ditinggalkan, maka tidak perlu yang namanya niat. Makanya kalau kita belajar istinja, membersihkan najis dari kemaluan kita, itu tidak perlu niat, karena itu sifatnya at-tarku wal izalah, meninggalkan dan menghilangkan.
Jadi kalau yang sifatnya menghilangkan seperti menghilangkan najis dari kemaluan yang disebut dengan al-istinja, atau menghilangkan najis dari pakaian, dari tubuh, dari tempat yang disebut dengan izalatun najasah, itu tidak diwajibkan sama sekali untuk berniat. Begitu juga tarku, seperti meninggalkan maksiat. Itu tidak diwajibkan, bahkan tidak dibutuhkan niat. Karena yang dibutuhkan adalah at-tarku, meninggalkannya, wal izalatu, dan menghilangkannya. Jadi yang wajib dan dibutuhkan niat itu perbuatan yang sifatnya al-fi'lu, mengerjakan. Baik yang mengerjakan itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan semua ibadah termasuk wudhu, mandi wajib. Karena itu sifat al-fi'lu, perbuatan yang dikerjakan. Baik itu wajib atau sunnah, maka diwajibkan untuk niat. Kemudian Nabi melanjutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dengan kata innama lagi, hanya saja likulli, untuk setiap imri'in, seseorang, ma nawa, dia akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan, ma nawa, sesuai apa yang dia niatkan. Kalimat yang ini membahas tentang orang itu mendapatkan balasan dari ibadahnya tergantung niatnya. Kalau yang pertama itu menjelaskan tentang sahnya ibadah dengan sebab niat. Kalau yang kedua, apa yang kita dapatkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan niatnya kita. Maka kalau lanjutan hadits yang kita bahas, ya Nabi katakan wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulihi, siapa yang kalau ibadahnya karena Allah, karena Rasul, maka dia akan dapat pahala dari Allah, akan sampai kepada cintanya Rasulullah. Tapi kalau wa man kana hijratuhu lidunya, tapi kalau ibadahnya untuk urusan dunia, ya maka apa yang dia niatkan itu akan dia dapatkan. Jadi, ini dalil tentang permasalahan daripada niat. Sekarang yang kedua yang perlu kita ketahui dalam masalah niat ini, niat itu memiliki ta'rif. Niat itu memiliki yang namanya definisi atau pengertian. Ta'rifun niyah, pengertian niat atau definisi niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bertujuan terhadap sesuatu muqtarinan yang dibarengi bi fi'lihi dengan perbuatannya. Jadi niat dalam istilah fikih bertujuan untuk melakukan sesuatu tapi dibarengi dengan mengerjakannya. Sehingga pengertian niat menurut fikih dan menurut tasawuf itu berbeda. Kalau menurut fikih kita bertujuan untuk melakukan sesuatu kemudian disertai dengan kita melakukannya. Kita bertujuan sholat dibarengi dengan perbuatannya, yaitu dengan takbiratul ihram. Itu niat dalam pengertian fikih. Tapi kalau niat dalam pengertian tasawuf, ya pokoknya bertujuan sesuatu yang baik. Walaupun tidak dibarengi dengan perbuatan, itu disebut niat. Tapi itu dalam pengertian tasawuf. Nah, jadi ada dua pengertian niat itu. Kalau menurut istilah fikih, bertujuan terhadap sesuatu dan dibarengi dengan perbuatannya. Tapi kalau dalam pengertian tasawuf, bertujuan terhadap sesuatu, walaupun tidak dibarengi dengan perbuatan, itu sudah disebut dengan niat. Ini definisi atau pengertian daripada an-niyah. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, terutama ulama fikih membahas niat itu memiliki mahal. Niat itu memiliki tempat. Mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Bukan di lisan. Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan. Di saat kita melakukan amal ibadah apapun, baik itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, maka hadirkan niat itu di dalam hati. Jangan hanya cukup dilafatkan saja. Sebab
tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Karena niat itu amalul qalbi. Niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan tubuh. Lisan ini termasuk anggota tubuh zahir, sedangkan niat perbuatan hati. Sehingga tempatnya niat itu ada di dalam hati. Adapun at-talaffuzu, melafatkan niat, sunnatun, itu hukumnya adalah sunnah. Orang melafatkan niat tetapi hatinya tidak menghadirkan niat tersebut, la yasihu ibadatu, tidak sah ibadahnya. Ada orang tidak melafatkan niat tapi hatinya menghadirkan niat itu ibadah, tasihu ibadatu, sah ibadahnya. Karena yang dianggap adalah ma fil galbi, apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan sampai ulama kita menjelaskan, misal kalau contoh sholatnya adalah sholat isya. Dia melafatkan usolli fardal isya'i. Tetapi di dalam hatinya niat sholat maghrib. Maka tidak sah sholatnya. Atau sebaliknya yang mau dilakukan sholat isya. Dia melafatkan dengan kalimat usolli fardal maghribi. Tapi di hatinya niat sholat isya. Sah sholatnya. Karena yang dianggap apa yang ada di dalam hatinya bukan yang diucapkan. Jadi termasuk niat puasa ini, jangan antum ketika tarawih witir diajak niat bareng-bareng hanya melafatkan saja, tapi perlu dia hadirkan itu niat dalam hati kita. Jangan kita hanya mengaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Bagus, itu sunnah untuk membantu kita menghadirkan niat itu dalam hati. Tapi yang terpenting jangan sampai niat hati kita kosong dari niat itu. Kosong dari niat ibadah tersebut. Ini yang disebut dengan mahallun niyah, tempatnya niat fil galbi, dalam hati, dan itu hukumnya wajib. Wa talaffuzu, adapun melafatkan niat itu hukumnya adalah sunnatun, sunnah. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat juga memiliki yang namanya waktu. Niat juga memiliki yang namanya waktu. Waktu niyah disebut dengan waktu niyah. Waktu niyah itu adalah awalul ibadah. Waktu yang diwajibkan kita untuk berniat itu adalah di awal daripada ibadah. Di awal daripada itu ibadah. Seperti yang kita bahas ini adalah ibadah sholat. Maka waktunya kita untuk berniat yang di dalam hati itu awal ibadah sholat. Nah, sholat yang awal kita lakukan adalah takbiratul ihram. Berarti tempatnya niat di dalam hati ketika sholat adalah di saat takbiratul ihram. Di antara kalimat Allahu Akbar, disitulah hati kita berniat. Disitulah hati kita berniat. Kenapa? Karena waktunya niat adalah awalul ibadah. Di awal daripada kita melakukan ibadah. Jadi saat Allah di hati kita memasangkan niat yang daripada niat sholat tersebut. Apa yang wajib kita hadirkan kalau niat sholat? Kalau sholatnya sholat wajib, cukup 3 yang kita hadirkan dalam hati. Di saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga sholatnya. Jadi yang wajib ada dalam hati kita saat sholat wajib, usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Adapun jumlah rakaat, menghadap kiblat, adaan, lillahi ta'ala, itu tidak wajib dihadirkan di dalam hati. Kalau dia berjamaah, tambah 1, yaitu menghadirkan makmuman di dalam hatinya. Ini kalau dia sholat wajib. Jadi saat takbiratul ihram di antara itulah dia menghadirkan apa? Niat di dalam hatinya. Karena itu waktu niyah. Karena itu waktu daripada niat. Ada pengecualian, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini niatnya itu bukan menjelang subuh. Kalau puasanya puasa Ramadan. Tapi untuk puasa Ramadan niatnya itu sudah minal lail, dari malam hari. Bahkan diwajibkan yang namanya tabyitun niat, menginapkan niat.
Sebagaimana dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lam yubayyit fala siyama lahu. Siapa yang tidak menginapkan niat dari malam hari, minal lail, dari malam hari, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya, kata Rasulullah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, niat puasa wajib setiap malam, bahkan diwajibkan dari malam hari. Itulah kenapa kita diajak untuk memasang niat mulai dari malam hari. Bahkan disunahkan setelah kita buka puasa itu langsung pasang niat, biar tidak kelupaan, daripada untuk menghadirkan niat dari malam hari. Tapi selain dari puasa, di awal ibadah itulah tempat untuk kita memasang niat. Itu yang ketiga. Baik, sekarang yang keempat. Niat juga memiliki yang namanya apa? Niat itu juga memiliki yang namanya rutbah atau faedah. Niat itu memiliki yang namanya faedah. Apa faedah daripada niat? Faedah daripada niat itu adalah yang pertama, tamyizu baina rutabil ibadah. Untuk membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Sebab ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, untuk membedakan ini ibadah wajib, ini ibadah sunnah, hanya di dalam niat. Sholat wajib, sholat sunnah, hampir sama. Yang membedakannya hanya ada di dalam masalah niat. Ketika dia niatnya wajib, maka terhitung wajib. Ketika dia niatnya sunnah, maka terhitung sunnah. Yang kedua, tujuan daripada niat atau faedah daripada niat adalah tamyizu bainal adah wal ibadah. Membedakan antara adat kebiasaan wal ibadat dan ibadah. Mandi, ada mandi keseharian, ada mandi ibadat, mandi wajib, mandi sunnah. Nah, untuk membedakan mana mandi adat, mana mandi ibadat, hanya di dalam niat. Sebab cara mandi sehari-hari dengan cara mandi wajib sama. Yang dibasahi seluruh tubuhnya dengan air. Yang disirami seluruh tubuhnya dengan air. Begitu juga kita mandi sehari-hari, mandi wajib. Yang membedakan adalah niat. Ketika kita niatnya mandi wajib, maka terangkat hadat besarnya. Ketika tidak niat mandi wajib, maka tidak terangkat hadat besarnya. Jadi tujuan niat itu adalah membedakan antara adat dan ibadat. Duduk di dalam masjid, duduk di rumah, sama. Tapi yang membedakan duduk di masjid bernilai pahala, kalau duduk di masjidnya dia niat iktikaf. Kalau duduk di masjid tidak niat iktikaf, dia tidak ada pahala. Kecuali kalau dia ibadah, dapat pahala ibadahnya. Tapi kalau hanya sekedar duduk, ngelamun, mikir hutang, ya sama baik seperti dia duduk di rumah. Jadi itu yang penting. Makanya jangan kita lupakan daripada yang namanya niat. Kemudian yang terakhir daripada masalah niat. Niat ini memiliki syarat. Syarat untuk sah daripada niatnya tersebut adalah pertama, orang yang berniat harus orang Islam. Makanya orang yang tidak beragama Islam tidak sah berniat. Yang kedua adalah at-tamyiz, anak yang sudah tamyiz, anak yang berakal, ya, yang sudah bisa makan sendiri, bisa istinja, cebok sendiri. Ya ibaratnya sudah mengerti lah. Ya usia 8 tahun, 9 tahun, itu anak sudah tamyiz, sah niatnya. Kalau anak di bawah itu tidak sah niat ibadahnya. Yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Dia tahu apa yang dia niatkan. Ketika dia mengucapkan usolli fardhu dhuhri, oh dia tahu kalau itu niat sholat duhur. Ketika dia mengatakan sawaitu shauma ghadin, oh dia tahu kalau itu niat puasa Ramadan. Kalau dia mengatakan nawaitu zakah, oh dia tahu ini niat zakat. Bukan sekadar memasang niat tapi tidak tahu. Ketika ditanya, kenapa kau mengucapkan usolli fardhu dhuhri? Niat apa? Tidak tahu. Pokoknya niat. Karena aku dikasih tahu begitu niatnya. Tapi tidak tahu itu niat apa. Tidak boleh. Harus tahu apa yang kita niatkan tersebut apa. Kemudian yang keempat adalah adamul ityan bima yunafiha. Selama kita sudah memasang niat itu ibadah, jangan melakukan sesuatu yang menghilangkan daripada itu niat. Contohnya apa? Seperti dia awal niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Tapi di tengah-tengah wudu dia murtad.
Nah, murtadnya itu kan menghilangkan daripada wudhunya, sebab wudhu menjadi tidak sah kalau sudah keluar dari Islam, walaupun sebentar. Atau di awal niat berwudhu untuk mengangkat hadas kecil, tengah-tengah wudhu dia tinggalkan wudhunya, menghilangkan daripada niat untuk berwudhu, maka tidak sah kalau dilanjutkan lagi. Harus niat lagi dari awal. Jadi jangan sampai niat wudhu itu hilang kalau dia belum selesai daripada berwudhunya. Begitu juga sholat, begitu juga mandi wajib dan seterusnya. Kemudian yang kelima daripada niat tersebut ada muta'alliqi qat'iha bi syai'in, tidak untuk membatalkan niat dengan sesuatu apapun. Misal dia niat awal daripada ibadah, niat sholat, aku niat sholli fardhu dhuhri. Tengah-tengah tapi dia sudah memasang niat, kalau kawan datang, kalau paket nyampe, aku batal ke sholat ini. Tidak usah nunggu paket datang, tidak usah nunggu kawan datang, tidak usah nunggu apapun, tetap saat itu sholatnya sudah menjadi batal. Karena apa? Tidak ada kemantepan di dalam niatnya. Walaupun yang digantungkan itu hal yang mustahil. Seperti kalau duit jatuh dari langit, aku batalkan sholat ini. Kalau aku jadi cakep, misalnya dia mohon maaf, ya, itu begitulah. Dia hilang, dia berniat seperti itu, tidak sah. Karena tidak ada kemantepan daripada itu niat. Ini syarat-syarat daripada niat tersebut. Nah, di dalam sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, kita kembali ke topik. Berarti niat sholat apapun wajib. Karena tadi di awal, niat dalam perbuatan itu hukumnya wajib. Baik perbuatan itu hukumnya wajib ataupun sunnah, niatnya wajib. Cuman bedanya kalau niat wajib, yang ada di dalam hatinya hanya 3, usolli fardhu dhuhri, sholli fardhu asri. Kalau sholat sunnah, yang wajib di hatinya hanya 2. Usolli dan sholat sunnah apa yang dilakukan? Sholli taraweh, sholli witir, sholli qobliyah, sholli duha. Itu saja perbedaannya. Tapi kalau hukum niatnya sama-sama wajib. Dan terakhir, sebelum kita tanya jawab, niat ini adalah hal yang penting. Terutama di bulan Ramadan ini. Mungkin kita sudah merasakan daripada sedikit ngerasa bosan kah atau capek. Bagaimana agar puasa kita, ibadah kita di Ramadan ini tetap stabil. Salah satu trik yang paling ampuh itu adalah niat. Karena dalam satu riwayat, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanah. Siapa orang yang memasang satu saja daripada niat yang baik, satu dia buka niat yang baik untuk dirinya, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Allah akan bukakan untuk dia 70 pintu taufik. Dia pasang niat satu. Aku niat tetap semangat. Aku niat Ramadan ini mau khatam Quran sekian kali. Maka Allah bukakan dia 70 pintu taufik. Maknanya kemudahan untuk dia lakukan itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar. Asal niatkan tersebut lillah, tulus karena Allah. Jangan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak contoh-contoh dari sejarah orang-orang dahulu, mereka memasang niat yang baik dan mereka pasang niat tersebut lillah karena Allah, tulus karena Allah. Allah mudahkan, Allah sampaikan kepada apa yang dia inginkan. Seperti contohnya, ini mungkin salah satu motivasi buat antum juga. Bagi antum yang di sini ikhwan, akhwat yang belum menikah dan ingin mencari pasangan. Rata-rata di sini ya insya Allah masih muda kalau, termasuk anak masih muda. Ada satu kisah menarik ini sebagai penutup kajian Zoom sebelum kita masuk tanya jawab. Ada satu kisah menarik begini. Tahu kan Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi? Tahu kita namanya. Seorang yang membebaskan Masjidil Aqsa daripada para penjajah pada masanya. Sebelum lahir Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak terlepas daripada peran. Peran siapa? Peran orang tuanya. Tidak terlepas daripada peran orang tuanya. Maksudnya
orang tuanya, terutama ayah dan ibunya. Sebelum mereka menikah, mereka itu sudah memiliki niat yang baik dan mereka landaskan tulus karena Allah. Al-Imam Shalahuddin Al-Ayyubi itu punya ayah namanya Najmuddin panggilannya. Al-Imam Najmuddin ini ditawarkan oleh temannya, ditawarkan oleh keluarganya istri wanita-wanita yang hebat dari kalangan orang-orang hebat. Tapi Imam Najmuddin ini menolak tawaran-tawaran tersebut. Sehingga teman-temannya bingung. Najmuddin, kau ini ingin mencari istri yang bagaimana? Ini yang kami tawarkan kepada kamu, wanita hebat, anak dari orang hebat, anak orang terpandang, cantik. Tapi semuanya kau tolak. Memang yang kau inginkan dari seorang wanita itu apa untuk menjadi istrimu? Maka kata Imam Najmuddin dengan santainya dia mengatakan, aku hanya ingin menikahi seorang wanita yang salehah, yang bisa membantu aku untuk masuk ke dalam surga dan bisa memberikan aku anak yang membuat anak tersebut juga bisa menyelamatkan aku dan istriku sampai ke dalam surga. Niatnya baik dan dia landaskan niat tersebut karena Allah. Apa kata teman-temannya, kata keluarganya, wahai Najmuddin, jangan mimpi. Sulit di zaman sekarang kau mencari wanita seperti itu. Ini di zaman itu sulit, apalagi di zaman sekarang. Insyaallah. Bahasa antil jannah. Ana uhibbuk fillah antil jannah. Ku cinta karena Allah sampai surga, tapi tengah-tengah jalan ada masalah, lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana antil jannah? Ajib. Nah, akhirnya subhanallah, apa kata Imam Najmuddin? Ketika orang punya niat baik dan dia landaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Ketika dia sedang duduk dengan salah satu gurunya di masjid, ketika sedang belajar, tiba-tiba si syekh, guru tersebut dipanggil oleh seorang wanita, wahai syekh. Maka syekh tersebut, guru tersebut ngomong sama Imam Najmuddin, wahai Najmuddin, tunggu sebentar. Aku ingin menemui murid aku perempuan tersebut. Tapi dari balik tirai. Akhirnya ketika ditemui, ditanya, kenapa wahai muridku? Maka kata perempuan tersebut, wahai syekh, saya minta maaf. Lelaki yang semalam syekh suruh datang ke rumahku untuk melihat dan meminta aku, itu tidak aku terima. Sehingga syekh tadi bertanya, kenapa wahai wanita, wahai muridku? Itu lelaki hebat yang aku suruh datang ke rumahmu meminta kamu. Dari keluarga terpandang, keluarga terhormat, tampan. Maka kata perempuan tersebut, karena bukan seperti itu keinginan aku mencari suami. Sehingga syekh tersebut bertanya, engkau mencari suami yang bagaimana? Maka kata wanita tersebut, aku hanya ingin mencari seorang suami yang soleh. Yang bisa mengajak aku untuk masuk ke dalam surga. Dan bisa memberikan aku seorang anak yang anak tersebut menyelamatkan aku dan suamiku ke dalam surga. Maka syekh tersebut mengatakan, Allahu Akbar. Ini seperti niatnya Najmuddin. Maka kata syekh tersebut, kau mau aku nikahkan dengan laki-laki seperti itu? Mau, tapi dia tidak tampan. Tidak masalah. Tapi dia tidak punya uang. Tidak masalah. Tapi dia bukan keluarga terhormat. Tidak masalah. Yang penting niatku sama dengan dia. Akhirnya dinikahkan. Seorang Al-Imam Najmuddin yang punya niat seperti itu dengan istrinya, akhirnya dapat seorang anak, Al-Imam Shalahuddin Al-Ayyubi. Niat. Nah antum, jangan lupakan niat. Dalam segala hal jangan lupakan niat. Dan sekarang saya akui termasuk saya sendiri kadang-kadang lupa niat. Kadang-kadang kita melakukan bin nafsu, karena nafsu. Karena ingin ini, karena ingin itu. Sehingga kita lupa karena Allah. Sehingga terkadang apa yang kita lakukan itu yang qati, terputus. Karena sebab kita landaskan itu bukan karena Allah. Kalau sudah itu karena Allah, maka lillah yadum. Amal yang karena Allah pasti langgeng, tidak akan terputus di tengah jalan. Nah, inilah pentingnya niat, terutama dalam ibadah tadi. Jadi itulah pembahasan daripada niat, luar biasa. Wallahu a'lam. Allah. Ya, alhamdulillah. Itu tadi penyampaian dari guru kita Al-Habib Ahmad Kamil Barokbah. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa menghidupkan voice-nya atau silakan untuk diketik melalui Zoom atau grup di WhatsApp. Bagi yang ingin bertanya.
Ini Ustadz, ada yang masuk pertanyaan. Tadi sebelumnya ada dari Junaidi ULPL Indralaya. Assalamualaikum Habib dan tim. Sambil kerja ikut kajian. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk. Insyaallah ambil kerja ikut kajian luar biasa. Insyaallah kerjanya barokah insyaallah. Karena penukaran uang baru yang nominalnya tidak sama dengan yang kita tukar dengan dalil itu jasa, apakah termasuk riba, Bib? Syukran. Recording in progress. Bandar anak connect. Insyaallah. Dengar ya. Masuk Ustaz. Dari sini tak masuk dari tadi. Ini masuk. Iya. Apa lagi pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ini Ustaz, ada pertanyaan dari yang masuk. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, bagaimana hukum penukaran uang baru yang nominalnya tidak sama dengan yang kita tukarkan? Dengan dalil itu jasa, apakah termasuk riba, Bib? Syukran kasiran. Uang ini memang uang antara apakah dimasukkan harta ribawi atau tidak. Nah kalau beda ukuran itu bisa jatuh ke dalam riba kalau itu benda tersebut harta riba, tentunya emas. Anak punya emas 5 gram, ente punya emas 3 gram, tapi emasnya jenis ente itu lebih bagus daripada emas jenisnya macamnya. Tapi berat ente cuma 3 gram, berat anak 5 gram. Ini kalau dijadikan barter seperti itu riba. Nah hartanya harta riba dan tidak ada tamatul, tidak ada persamaan jumlah. Tapi kalau uang ini khilaf antara ulama, ada yang mengatakan uang itu termasuk ma'lum ribawi, harta riba, ada yang mengatakan tidak. Tapi lebih kuatnya mengatakan uang itu bukan harta riba. Tapi kalau untuk zakat, uang diikutkan kepada emas dan perak. Tapi kalau untuk harta ribawi, uang tidak diikutkan. Oleh sebab itu, kalau terjadi tukar menukar uang, jumlahnya tidak sama, itu tidak jatuh dalam riba. Kalau uang itu dijatuhkan dalam harta riba, berarti tidak boleh juga kita berikas dengan kredit. Nah itu bisa jatuh ke dalam permasalahan di riba dengan pembahasan yang lebih itu. Lanjut lagi Ustaz, ini ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Akhwan Bib, apakah ada niat pendek sholat jamak qashar, Bib? Soalnya anak kadang kelamuan takbir, Bib, untuk ngerjakan sholatnya. Niat pendek jamak qashar. Nah, Bib, niat pendek sholat jamak qashar. Ada. Kalau niat pendek itu kan usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran yang at-takbir lillahi ta'ala. Di fardhu zuhri raka'ataini qashran yang at-takbir lillahi ta'ala. Untuk jamaah takbir, kalau untuk jamaah takhir tidak perlu niat jamaah takhir ketika sholat, karena jamaah takhir itu niatnya di waktu zuhur. Jadi di waktu zuhur kita masang niat, aku niat mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, niat mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Ketika sholatnya cukup sholat fardhu zuhri rakaatain qashran lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk jamaah takbir ditambahkan niat ketika sholat. Jadi itu cukup. Itu singkat. Ini ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Bib, izin nanya. Pertama, kalau sudah niat puasa sebulan penuh, iktibaknya ke Imam Malik, Bib, harus niat tiap malam juga atau tidak perlu, Bib? Karena mazhab Syafi'i kan tiap malam itu niat puasa, Bib. Yang pertama, kalau sudah niat puasa sebelum sebulan penuh karena mengikuti Imam Malik,
tetap setiap malam dia wajib niat mengikuti Imam Syafi'i. Ulama Syafi'i menghimbau di malam pertama Ramadan kita niatnya 2 kali. Pertama niat ala mazhab Syafi'i itu setiap malam. Yang kedua ala mazhab Maliki itu niat 1 bulan penuh. Tapi di malam kedua tetap wajib niat, di malam ketiga tetap wajib niat, di malam keempat tetap wajib niat. Kenapa dihimbau untuk mengikuti Imam Malik di malam pertama? Agar kalau kelupaan niat di malam-malam berikutnya, puasa kita dinilai sah. Dia ada mengatakan tetap wajib diqadha, surat, mengatakan tidak sah itu. Tapi biar nilai kita dianggap tidak sengaja meninggalkan puasa. Jadi tetap wajib setiap malam niat. Nomor 2, ketika dalam sholat muncul niat ingin melakukan ini itu setelah sholat itu hukumnya gimana? Sholatnya tidak batal. Karena tidak menghilangkan niat sholat. Selama niat sholatnya masih ada. Hanya pikirannya saja pengen ini, pengen itu setelah makan. Terutama pas lagi puasa, pas sholat maghrib. Dia pengen, ya Allah, pengen makan nasi ini. Atau pas taraweh aja, pas taraweh. Ya habis taraweh, pengen ini, pengen ini. Tidak membatalkan daripada puasa. Hanya saja menghilangkan kekhusyukan. Ya, mungkin kita masih bisa untuk 2 atau 1 lagi pertanyaan sebelum kita tutup kajian Zoom ini. Untuk niat, Bib, dalam bahasa Indonesia itu cak mana, Bib? Apakah diperbolehkan atau emang harus bahasa Arab, Bib? Niat dalam bahasa Indonesia boleh, tapi dalam hati. Kan itu dalam hati. Tidak masalah dengan bahasa Indonesia. Yang penting tadi al-ilmu bil ma'ni, kita tahu apa yang kita diingatkan. Jadi kalau dengan bahasa ini kan kita paham gitu. Dalam hati. Tidak masalah. Kalau dia menghadirkan dengan bahasa Arab karena dia paham artinya. Dengan bahasa ini yang penting dia paham artinya. Dalam hati. Ayam dong. Ya. Ini, Bib, masuk lagi, Bib, pertanyaan. Ini mungkin 2 terakhir ya. Kalau ada yang tanya lagi, silakan bisa lewat via WhatsApp. Nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Kamil Barokbah secara langsung melalui WhatsApp. Apa itu? La ilaha illallah. Apa pertanyaannya? Ini, Bib, afwan, Bib. Misal kita lagi zikir atau ngaji, Bib. Tiba-tiba ada orang ngajak ngobrol atau mau nanya sama kita. Respon kita sebaiknya gimana, Bib? Kadang kalau kita respon ngobrolnya kelamuan, dan kadang tak enakan, Bib, nak ngakhiri obrolan. Ini sepertinya sebenarnya ini pertanyaan apa? Ini hanya masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Ketika memang ada satu amalan itu Jabal Khatib, menyenangkan orang. Salah satu menyenangkan orang adalah menanggapi apa yang dia ingin katakan kepada kita. Walaupun kita sedang melakukan satu amal sunnah. Ya kita respon, baik ada apa? Begini. Atau kita ngomong respon sebentar, kemudian kita ngomong minta maaf. Anak lanjutin pikir Anda sebentar, atau Anda lanjutin ngajian sebentar, nanti kita ngobrol. Begitu. Jadi tanggapi di respon dulu, kemudian dijelaskan. Anda mau melanjutkan pikiran sebentar. Anda melanjutkan ngajian sebentar. Nanti Anda temui inti, kita ngobrol. Itu lebih ajib, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Jangan kita, Anda lagi mikir nggak mau urusin dia, lah, jangan. Kita akhirnya menghilangkan pahala menyenangkan orang dan bisa jatuh mengecewakan orang kalau mereka kecewa dengan tidak respon kita. Gitu. Jadi mungkin terakhir, Bib, nanya. Izin nanya lagi, Bib. Kalau saat sholat tarawih itu jenuh, Bib, dalam hati, itu harusnya gimana, Bib? Misal jenuh itu karena imamnya kelamuan atau jika uang yang tidak enak, Bib. Connectingnya lagi rusak nih, insyaallah. Ya Khair, fadhal. Apa? Ini, Bib, pertanyaannya, izin, Bib, nanya lagi. Kalau saat sholat tarawih itu jenuh, Bib, dalam hati, harusnya gimana, Bib?
Misal jenuh karena imamnya kelamuan atau jika uang yang tidak enak, Bib. Kalau jenuh, ya jenuh itu tidak membatalkan sholat. Niat jenuh. Hanya saja berarti hati kita ini belum konsisten, belum merasa nyaman di dalam ibadah. Ya, kalau sudah merasakan nyaman dengan imam begini dan itu, ya kita tidak melihat imam, tapi kita melihat siapa yang kita hadap ketika sholat. Ya, namanya manusiawi, perlahan. Ya, kalau sudah mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman ketika kita sholat, cari tempat lain yang membuat kita nyaman ketika kita mengerjakan sholat tersebut. Ya, pindah tempat, cari imam yang sekiranya kalau kita sholat jadi nyaman begitu. Ya, ini yang terakhir, Bib, mungkin, Bib. Jadi saat ini, setelah ini mungkin langsung ditutup dengan doa untuk tanya jawabnya. Afwan, Bib, ada yang bilang katanya kalau saat bulan Ramadan itu anggap setiap malam itu malam Lailatul Qadar. Dan ketika setiap ketemu orang anggap itu Nabi Khidir. Nah, maksudnya gimana tuh, Bib? Ya, pertama begini, karena Lailatul Qadar itu tidak pasti terjadi di malam-malam akhir. Karena Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, tapi disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan kapan terjadinya. Sehingga jadikanlah setiap malam itu Lailatul Qadar, maknanya jadikanlah malam itu penuh dengan ibadah agar kita betul dapat Lailatul Qadar. Jangan hanya ibadah di 21, 23, takutnya apa? Takutnya nanti Lailatul Qadar turun di malam sebelumnya, begitu. Sama yang kedua, pandanglah orang seperti Nabi Khidir, maknanya memandang mereka dengan pandangan baik. Kita husnudzon kepada mereka. Oh, siapa tahu ini Nabi Khidir, siapa tahu ini. Dia anggap dia lebih baik dari saya, dia lebih mulia dari saya, dia lebih bagus dari saya. Biar kita tidak merasa sombong dan kita merasa selalu husnudzon sama orang. Karena itu paling bagusnya sifat daripada sifat manusia. Ya, seperti kisah Al-Habib Habib Abu Bakar Al-Adni, Al-Masyhur Al-A'la Idrus. Beliau ini sebelum keluar dakwah, beliau izin sama ayahnya, Abah, ana Habib Abdullah itu sahabatnya, Abah, ana mau izin keluar dakwah ke kota Aden. Maka kata abahnya, baik, toyib, ente bisa izin keluar ke kota Aden, tapi tolong bawakan kepada Abah makhluk yang paling hina dari ente. Kalau ente sudah ketemu makhluk yang paling hina, baru Abah izinkan. Akhirnya dia melaksanakan tugas abahnya. Dia berangkat ke pasar, dia lihat, oh ini orang di pasar ini, dia melihat orang yang jual beras dikurangi timbangan. Nah, ini lebih hina dari anak. Dia melakukan perbuatan dosa, ngurangin timbangan. Wailul lil mutaffifin dalam Al-Quran. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Setelah mau membawa orang tersebut kepada abahnya, dia berpikir, ini orang yang saat ini hina karena berbuat dosa. Tapi kalau dia bertobat, Allah lupakan dosanya dia. Allah ingat kebaikannya dia. Anak saat ini baik, tapi nanti di akhir hayat anak berbuat dosa. Lebih mulia dia dari anak. Oh tidak, dia lebih mulia dari anak. Sampai lihat orang makan riba. Oh ini nih, ini makan harta riba nih, memerangi Allah ini. Tapi dia dikit lagi. Oh ini kalau dia taubat, Allah ampuni sudah. Anak belum tahu saat ini anak tidak jatuh riba, tapi anak bisa jadi jatuh riba. Anak lebih hina dari dia. Sampai dia mengatakan, oh tidak ada orang di pasar ini yang lebih hina dari dia. Sampai dia bingung, dia mengatakan, ya sudah, mungkin anak tidak bisa ke kota Aden karena anak tidak bisa memenuhi keinginan Abah, membawa makhluk yang paling hina. Sampai ketika dia berjalan pulang, dia melihat ada seekor anjing lagi makan bangkai di pinggir di tempat sampah. Dilihat, ini nih makhluk paling hina nih. Anjing nih, najis mughalladhah, makan bangkai. Tapi setelah dia pikir, ini anjing kalau mati jadi abu, tidak ada hisab. Anak kalau mati dihisab. Kalau hisab anak bagus, anak masuk surga. Anak lebih mulia dari anjing. Tapi ketika anak dihisab, hisab anak jelek, lebih besar dosanya daripada taatnya, anak lebih hina daripada anjing. Akhirnya apa? Dia mengatakan, oh tidak ada yang lebih hina. Anak yang lebih hina daripada semua makhluk. Ayo ngomong sama Abah, minta maaf mungkin Abu Bakar belum bisa memenuhi keinginan Abah. Karena Abu Bakar lihat tidak ada yang lebih hina daripada anak yang lebih hina daripada semua makhluk. Yang kata Abu Abdullah Idrus, kalau lulus wahai anakku.
Sudah dididik itu dari kecil, dari sebelum dia terjun ke masyarakat, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Jangan pernah merasa punya nilai di mata orang lain. Merasa hina. Nah, punya nilai lah di mata Allah, jangan punya nilai di mata manusia. Akhirnya dia keluar ke kota Aden, sampailah orang Aden tuh ingin minta karomah. Akhirnya kata Abu Bakar dia, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Langit, turunkan hujan susu. Anaknya Abdullah masuk kota Aden, turun hujan susu. Berkat apa? Merasa dirinya lebih hina daripada makhluk Allah. Hanya ketika Imam Ali bin Abi Thalib apa? Kun indallah khairan nas. Jadilah di sisi manusia, di sisi Allah sebaik-baiknya hamba. Wa kun indan nas syarran nafas. Dan jadilah di sisi manusia sejelek-jeleknya hamba. Maknanya tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair kepada guru kita Al-Habib Ahmad Kamil Barokah. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa saja langsung lewat WhatsApp. Nantinya akan dijawab oleh guru kita melalui WhatsApp dan akan dikirim via grup. Dan juga bagi teman-teman sekalian, dimohon untuk tidak dulu keluar dari grup karena kita akan masih ada kajian selama bulan Ramadan ini. Dan untuk kajian via Zoom akan secepatnya nanti kita atur kembali untuk kapannya. Itu saja, jazakallah khair kepada Habib Ahmad Kamil Barokah atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Bib. Amin. Jazakallah khair. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.